dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ningka Ardianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Mataram. NIM S1E 322-907. Saya mengajar di SDN Kanca, Kecamatan Balado, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 4 dengan materi tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ke-1. Mohon masukan dan saran dari Bapak atau Ibu penguji dan Bapak atau Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap belajar? Sudah. Oke, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Ibu minta ketua kelas untuk maju ke depan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Oke, sekarang kita nyanyi bersama lagu Indonesia. Bersama, semoga Yuna cepat sembuh. Keluarkan buku dan pulpennya di atas meja.
biasa serta upaya untuk menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan dengan benar. Kedua, melalui video tutorial pop-up book. Siswa dapat membuat pop-up book dan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Oke, nanti kita akan membuat proyek yang namanya pop-up book. Nanti kita buat bersama kelompok masing-masing. Apa yang dilakukan ayah Benny sehingga kayu yang dia dapatkan itu bisa menjadi meja dan kursi? Ada yang bisa menceritakan? Coba. Membeli kayu, memotong, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, mengecat. Ya, sehingga bisa menjadi meja dan kursi. Kemudian meja dan kursi itu dijual kemana oleh ayah Benny? Di toko mebel. Dan kemudian di toko mebel itu orang-orang akan pergi membeli seperti yang ada di rumah kita, punya meja dan kursi tidak? Punya di rumahnya? Oke, seperti yang kita duduki sekarang itu kursi dan meja yang terbuat dari oke. Kayu itu ayah Benny dapatkan dari mana? Dari hutan. Ayah Benny yaitu seorang pengrajin kayu adik-adik ya, yang menghasilkan meja, kursi, almari dan lain sebagainya. Nah, produk apa yang dihasilkan oleh ayah Benny? Ya, produknya adalah meja dan kursi. Lalu, apakah pekerjaan ayah Benny ini termasuk menghasilkan barang atau menghasilkan jasa? Tadi itu menghasilkan meja dan kursi. Berarti pekerjaan ayah Benny ini menghasilkan barang ya. Karena di sini kata salah ketik ya, bukan ayah Beno tapi ayah Benny. Karena apa? Barangnya itu adalah meja dan kursi. Berikutnya, apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Nah, yang harus dilakukan seorang pengrajin kayu itu pertama membeli kayu, lalu memotongnya, kemudian membentuknya menjadi kursi, setelah itu menghaluskannya dan mengecat kursinya. Setelah kursinya yang dicat itu kering adik-adik, terakhir pengrajin kayu ini akan menjual kursinya ke toko mebel. Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, ini adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Berawal dari pohon di hutan ya adik-adik. Nah, pohon di hutan ini akan ditebang pohonnya lalu diambil kayunya. Nah, kayu tersebut akan dipotong-potong adik-adik dan diangkut ke kota. Nah, kayu yang dipotong dan diangkut ke kota akan dibawa ke pengrajin kayu. Nah, pengrajin kayu akan membuat berbagai benda yang terbuat dari kayu. Setelah itu, pengrajin kayu ini akan menjualnya ke toko mebel. Dan toko mebel ini menjual barang ya seperti kursi, meja seperti itu kepada pembeli. Inilah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi sampai ke tangan pembeli. Jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Nah, prosesnya adalah pohon di hutan itu ditebang dan kemudian diangkut sampai ke pengrajin kayu. Pengrajin kayu mengubah kayu menjadi barang seperti meja dan kursi. Setelah jadi, dijual ke toko mebel. Nah, dari toko mebel ini, masyarakat yang membutuhkan meja dan kursi dapat membelinya di toko tersebut.
sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumah kita. Profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi itu sampai di rumah kita, adik-adik? Nah, profesi atau pekerjaan yang terlibat adalah penebang kayu, lalu ada tukang pengangkut barang, ada pengrajin kayu, ada pedagang mebeler atau pedagang yang menjual barang-barang mebel. Ini adalah profesi atau pekerjaan yang terlibat dalam pembuatan meja dan kursi. Ternyata cukup panjang ya perjalanan meja dan kursi hingga bisa sampai di rumah kita. Bagaimana sebaiknya kita merawat meja? Karena barang-barang yang ada di rumah kita dibuat dari sumber daya alam yang jumlahnya bisa berkurang sewaktu-waktu. Nah, kita kan menggunakan kayu ya, meja dan kursi kita memakai sumber daya alam dari kayu. Nah, kayu itu dari hutan, adik-adik. Kalau kita tidak menjaga barang adik-adik, hutan di Kalimantan itu sangat lebat. Pohon tahun tinggalnya. Selain itu, pohon yang berkurang di hutan dapat menimbulkan abrasi atau nama lainnya erosi. Erosi itu penipisan tanah oleh air, adik-adik. Lalu terjadi pemanasan global karena penghasil oksigennya semakin sedikit. Tidak segera sebut. Dan yang gundul ditanami kembali dengan pohon yang Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? pilih. Tebang pilih itu bagaimana? Menebang pohon yang sudah tua dulu dan menanami kembali setelah menebang pohon yang sudah tua itu, menanami kembali dengan pohon yang baru, adik-adik, dengan bibit yang baru lagi. Lalu menerapkan sistem tebang tanam, sama ya tadi, setelah menebang kita menanam. Lalu melakukan penebangan secara konservatif, tidak penebangan secara liar, adik-adik. Memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Itu juga salah satu cara menjaga kelestarian hutan. Melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan. Mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan, adik-adik. Kita sudah belajar ya sebelumnya bahwa kertas itu terbuat juga dari kayu, adik-adik. Mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan. Nah, itu ya berbahaya kalau terjadi kebakaran hutan. Melakukan seminar atau penyuluhan tentang Kayu di hutan, kemudian kayu kita tebang, baru berbentuk kayu gelanggangan. Perhatikan gambarnya dengan baik, susunannya. Mulai dari kayu yang berada di hutan, kemudian kita tebang, kemudian kayu gelanggangan, baru kita bawa ke pengrajin kayu. Setelah ke pengrajin kayu, jadilah meja dan kursi yang dibawa ke toko mebel. Setelah itu yang terakhir adalah kita sebagai pembeli. Bisa? Perhatikan gambar ini dengan baik, karena nanti gambar ini akan kita buatkan pop-up book. Biar lebih mengerti, sekarang ibu bagikan kelompoknya. Jika namanya tertera di sana, langsung bangun. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini lemnya, masing-masing satu kelompok, satu lem. Saiful? PD-nya jangan tulis nama di LKPD seperti biasa.
harus bekerja sama. Ini amplop dan ayo ibu berikan waktu 40 menit karena ini akan lama. Oke, di sini ibu sudah punya contoh pop-up book. Perhatikan di depan. Semua kelompok perhatikan di depan. Nanti semua kelompok akan membuat seperti ini. Bisa dilihat? Ini adalah namanya sampul. Judulnya itu pop-up book, proses pembuatan meja dan kursi. Nanti di sebelah sini tulis nama kelompoknya. Bisa? Oke. Kalau kita buka buku pop-up booknya, di dalamnya ada gambar. Nanti semua kelompok akan membuat seperti ini. Bisa? Bisa. Ini urutan dari yang pertama. Urutan pertama tadi, cara membuat meja kursi tadi apa saja?
kayu. Latihan main pengerjaan kelompok 3. Sakur, pop akun tentang apa? Proses. Sekarang, bagaimana perasaan kelompok 3 setelah membuat pop up board? Perasaannya sangat senang. Sangat senang, teman. Kita berikan bintang. Terima kasih untuk kelompok 3. Terima kasih, kembali ke tempatnya. Sekarang ibu panggil kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, di sini ada pop up board. Proses pembuatan meja dan kursi. Oke, bagaimana isinya di dalam? Betul atau tidak? Betul. Betul. Pohon di hutan ditebangkan, kemudian diangkut sampai ke pengrajin kayu. Pengrajin kayu membuat kayu menjadi barang seperti meja dan kursi. Setelah jadi meja dan kursi dijual oleh pengrajin ke toko mebel. Dari toko mebel, masyarakat yang membutuhkan meja dan kursi dapat membeli di toko tersebut. Betul. Bagaimana perasaannya setelah membuat pop up board? Senang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita berikan bintang untuk kelompok 2. Terima kasih, kembali ke bangkunya. Sekarang kelompok tengah. Sudah mengerti, alhamdulillah. Sekarang ibu minta perwakilan tiap kelompok mengumpulkan pop up board dan SKPD-nya ke depan kelas. Oke, satu. Apa ada yang ingin bertanya? Ada tidak? Apa ada yang masih belum dimengerti dari materi yang sudah ibu jelaskan? Sudah mengerti, alhamdulillah. Sekarang
Kenapa senang Saiful? Apakah senang karena menonton video atau karena tadi membuat pop up book? Karena belajarnya sangat senang. Nah, karena tadi Pop up. pop up book. Apakah yang lain juga senang? Senang. Tepuk tangan dulu. Oke. Dari materi pembelajaran kita untuk menjaga alam, kita harus melakukan pelestarian seperti menanam kembali hutan yang gundul, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi dan mendaur ulang barang-barang bekas. Mengerti? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tema 4 subtema 3, tetapi pembelajaran di 2. Oke. Tadi kita sudah dapatkan kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi. Siapa ya kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi? Oke, di sini Ibu sudah punya hadiah. Ibu mau membacakan nilai. Yang mendapatkan nilai tertinggi adalah kelompok 3. Nilainya 95. Maju kelompok 3 perwakilan. Yang mendapatkan urutan kedua yaitu kelompok 4 dengan nilai 93, beda sedikit. Dan mendapatkan nilai ini dua-duanya mendapatkan nilai 90, yaitu kelompok 2 dan kelompok 1. Tepuk tangan. Maju ke depan. Kelompok 1 dan juara 1, kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Juara 2, 3, ketiga. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Terima kasih, kembali ke tempat. Halo. Tidak terasa pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah mau berakhir. Sebelum itu, di sini Ibu sudah punya lagu. Kita menyanyi bersama-sama lagu daerah kita, daerah Bima, yaitu lagu Nambe Nambe. Siap.
Berdoa mulai. Amin. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.